Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Syafitri dari kelas 2 TEB. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jar lokal atau jaringan lokal akses fiber optik. Yang pertama ada definisi. Jaringan lokal akses fiber optik atau jar lokal adalah sebuah sistem jaringan komunikasi yang menggunakan fiber serat optik sebagai media pengantar sinyal. Jar lokal digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer atau jaringan komputer dalam suatu area terbatas, seperti gedung, kampus, atau kawasan perkantoran. Dengan menggunakan jar lokal, pengguna dapat menghubungkan perangkat-perangkat komputer dengan kecepatan tinggi, mentransfer data dalam jumlah besar, serta membangun jaringan lokal yang luas dan dapat diandalkan. Jar lokal banyak digunakan dalam lingkungan perkantoran, institusi pendidikan, dan pusat data yang membutuhkan koneksi yang handal dan cepat. Adapun teknologi jaringan fiber optik. Yang pertama ada Digital Loop Carrier atau DLC. Digital Loop Carrier atau DLC adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam telekomunikasi untuk mengirim sinyal suara, data, dan layanan lainnya melalui kabel tembaga dari telekomunikasi ke pelanggan. DLC digunakan untuk memperpanjang jangkauan jaringan telekomunikasi dan menghubungkan wilayah yang jauh dari pusat telekomunikasi. Seperti gambar, ada LE, CT, dan RT, di mana LE adalah local exchange, CT adalah central terminal, dan RT adalah remote terminal. Yang kedua ada passive optical network atau PON. Passive optical network atau PON adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi berbasis serat optik untuk mengirimkan layanan suara, data, dan video kepada pelanggan. PON mengandalkan sistem serat optik pasif tanpa menggunakan perangkat penguat sinyal aktif di jalur distribusi, sehingga memungkinkan pengurangan biaya dan kompleksitas jaringan. Selanjutnya ada Active Optical Network atau AON. Adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi berbasis serat optik untuk mengirimkan layanan suara, data, dan video kepada pelanggan. Berbeda dengan Passive Optical Network, AON menggunakan perangkat aktif seperti switch, router, dan amplifier optik di jalur distribusi untuk memperpanjang jangkauan sinyal optik dan mengatur lalu lintas data. Di gambar, adapun arsitektur jaringan fiber optik. Yang pertama, fiber to building. Arsitektur pada FTTT pada gambar ini biasanya digunakan untuk pelanggan yang berada di gedung. Arsitektur ini memungkinkan penarikan kabel serat optik hingga ke gedung. Letak titik TKO biasanya berada di dalam gedung. Jarak dari TKO ke pelanggan sekitar kurang dari 100 meter. TKO terletak di dalam gedung dan biasanya terletak pada ruangan telekomunikasi di basement atau di beberapa lantai di gedung tersebut. Yang kedua ada fiber to the curb. Pada arsitektur jaringan ini, letak TKO berada lebih dekat dengan pelanggan. Hal tersebut berbeda dengan FTTN. TKO terletak sekitar kurang dari 300 meter dari pelanggan di suatu titik distribusi tertentu, seperti yang terlihat pada konfigurasi jaringan gambar ini. Pendistribusian kepada pelanggan dari suatu curb terhadap menggunakan kabel tembaga. Dan pada arsitektur ini dianalogikan sebagai pengganti distribution point atau DP dalam jaringan lokal akses tembaga atau jar lokal. Arsitektur ini dapat diterapkan bagi pelanggan bisnis yang letaknya terkumpul di suatu area terbatas atau bagi pelanggan jasa hiburan. Yang ketiga ada fiber to the home. Letak titik TKO pada arsitektur ini berada dekat sekali dengan pelanggan. Ini berada dekat sekali dengan pelanggan. Perangkat TKO pada arsitektur ini disebut dengan ONT atau Optical Network Terminal. Biasanya ONT berasal dari perangkat pelanggan hingga ke ruangan. ONT berfungsi sebagai konversi sinyal optik yang dapat dibagi menjadi beberapa layanan yang dibutuhkan. Contoh arsitektur jaringan FTTH dapat dilihat pada gambar di samping. Yang keempat ada fiber to zone. Istilah FTTZ digunakan bila perangkat optoelektronik di sisi pelanggan diletakkan di suatu tempat, umumnya di dalam kabinet, di luar gedung atau bangunan. Jadi, fiber optik digelar mulai dari sentral dan berakhir di kabinet RT atau ONU yang memiliki daerah cakupan layanan tertentu zone. Terminal pelanggan dihubungkan ke perangkat RT atau NOU dengan menggunakan kabel
tembaga hingga jarak beberapa kilometer, maksimum 3 kilometer. Bila dianalogikan dengan jaringan kabel tembaga, maka letak kabinet pada modus aplikasi FTTZ adalah kira-kira sama dengan lokasi rumah kabel RK. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan paparkan materi tentang Jarlokaf atau jaringan lokal akses fiber optik. Jika ada materi yang kurang atau yang saya salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.